Inilah 7 lapisan langit dan para penghuninya yang membuat kita terkagum-kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa saja yang terdapat di dalam langit? Mari kita simak penjelasannya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua yang setia mengikuti cerita dan kisah. Semoga Anda senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kelancaran dalam rezeki dan segala urusan. Jika Anda memiliki hajat, tuliskanlah di kolom komentar. Semoga apa yang Anda harapkan segera terwujud. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 lapisan langit beserta para penghuninya. Pernahkah Anda membayangkan betapa luasnya langit yang tak terbatas? Langit begitu besar, berlapis-lapis dan tidak terhingga. Penciptaan 7 lapisan langit ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran melalui beberapa ayat yang menggambarkan keajaiban tersebut. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa langit diciptakan secara bertingkat, tanpa tiang penyangga atau tali pengikat. Setiap lapisan langit menempati ruangannya sendiri dan bergerak sesuai dengan garis edar yang telah ditentukan. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat berikut. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Sebagian ulama tafsir mengartikan bahwa 7 langit dapat merujuk pada galaksi-galaksi tak terhitung yang ada di luar angkasa. Sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan tiada bandingannya. Setiap lapisan langit, mulai dari lapisan pertama hingga ke-7, memiliki karakteristik dan penghuninya masing-masing. Dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati setiap lapisan langit dan bertemu dengan para nabi serta makhluk-makhluk penghuni langit. Peristiwa agung ini merupakan salah satu mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pembahasan mengenai 7 lapisan langit ini didasarkan pada kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri untuk sebuah perjalanan spiritual yang dapat membuka cara pandang baru tentang alam semesta. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Langit pertama. Banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang perjalanan Isra Miraj. Di antara mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sasya'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubay bin Ka'ab. Selain itu, terdapat pula Buraidah, Ibnu Husyaib al-Aslami, Hudzaifah ibnul Yaman, Syaddad bin Asyaib, Abdurrahman bin Ku, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Salah satu hadis yang menceritakan perjalanan Isra Miraj adalah riwayat Anas bin Malik. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati setiap lapisan langit. Lapisan pertama disebut langit dunia karena letaknya paling dekat dengan bumi. Langit ini dikatakan terbuat dari emas dengan kuncinya yang bercahaya. Penghuni langit pertama adalah para malaikat yang memiliki tugas khusus. Salah satunya adalah menyeleksi amal perbuatan manusia dari unsur ghibah, menggunjing. Jika amal yang naik mengandung unsur tersebut, maka amal itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama adalah Malaikat Ridwan. Dalam ajaran Islam, Malaikat Ridwan sangat dihormati dan dikenal sebagai penjaga pintu surga. Perannya sangat penting dalam menjaga pintu langit pertama dan pintu surga. Di langit pertama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para malaikat dan penghuninya. Salah satu penghuni langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam beserta ruh-ruh manusia lainnya. Rasulullah bertemu Nabi Adam dalam bentuk dan postur sebagaimana Allah menciptakannya. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan salam dan mendoakan beliau.
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, beliau melihat di samping kanan dan kiri Nabi Adam terdapat kumpulan manusia. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan, beliau tertawa. Namun ketika melihat ke arah kiri, beliau menangis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam, dan mereka adalah anak keturunannya." Ketika melihat ke kanan, Adam tertawa karena mereka adalah calon penghuni surga. Namun ketika melihat ke kiri, Adam menangis karena mereka adalah calon penghuni neraka. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Jibril untuk berkeliling langit pertama. Di sana beliau melihat dua sungai yang sangat indah yang mengalir tanpa henti. Jibril menjelaskan bahwa sungai tersebut adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Setelah itu, Jibril membawa Rasulullah berjalan lebih jauh. Rasulullah menemukan sebuah sungai lain yang luar biasa indah. Di atas sungai tersebut terdapat istana yang terbuat dari mutiara dan permata Zabarjad. Rasulullah menepukkan tangannya ke permukaan sungai itu, dan dari sungai tersebut tercium aroma kasturi yang sangat harum. Jibril kemudian berkata, "Ini adalah telaga Al-Kautsar yang Allah siapkan khusus untukmu." Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku memiliki sebuah telaga yang luasnya seperti jarak antara Ilya Baitul Maqdis dan Ka'bah, atau antara Ilya dan Syam atau Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana terdapat gelas sebanyak bintang di langit, serta ada dua aliran dari surga, satu aliran dari perak dan satu dari emas. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus lagi selamanya." Semoga kita semua dapat bertemu di telaga Al-Kautsar. Apakah langit pertama bisa ditembus dengan pesawat? Mungkin muncul pertanyaan, apakah langit pertama ini adalah langit yang biasa dilalui pesawat atau yang dipenuhi burung-burung terbang? Dalam konsep Islam, langit pertama bukanlah bagian dari atmosfer bumi. Lapisan yang biasa kita lalui dengan pesawat hanyalah lapisan awan di troposfer, yaitu bagian dari atmosfer di mana udara masih dapat dihirup. Lapisan tertinggi atmosfer bumi adalah eksosfer, yang masih berada dalam batas atmosfer bumi dan belum mencapai langit pertama dalam konsep Islam. Langit kedua. Lapisan langit kedua disebut Ma'un, yang dikatakan terbuat dari besi atau marmer putih. Malaikat penjaga langit ini adalah malaikat Rubail, yang bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia berdasarkan keikhlasan hati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit kedua, beliau dan Jibril disambut dengan hangat oleh para malaikat. Di langit ini, Rasulullah bertemu dengan dua nabi besar, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kedua nabi ini memiliki kesamaan dalam pakaian dan gaya rambut. Rasulullah menggambarkan Nabi Isa sebagai berpostur sedang, berkulit putih kemerah-merahan, dan rambutnya terurai seakan-akan baru keluar dari tempat mandi karena kebersihannya. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, dan salam tersebut dibalas dengan hangat oleh kedua nabi tersebut. Langit ketiga. Lapisan langit ketiga disebut Harabut, yang dikatakan terbuat dari tembaga, atau menurut pendapat lain, dari besi. Penghuni langit ketiga diantaranya adalah malaikat Israel, atau malaikat maut. Di langit ketiga ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dikenal memiliki rupa yang sangat tampan. Dalam kisahnya, setelah Rasulullah disambut baik oleh para malaikat di langit ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Rasulullah memberi salam, dan salam tersebut dibalas dengan penuh hormat oleh Nabi Yusuf. Rasulullah berkata, "Sungguh, dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling tampan yang diciptakan oleh Allah, mengungguli ketampanan manusia lain, ibarat cahaya bulan purnama yang mengalahkan cahaya seluruh bintang. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit keempat. Sebelum kita lanjut ke langit keempat, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Langit keempat dinamakan langit zahir. Menurut suatu pendapat, langit ini terbuat dari tembaga, sementara pendapat lain menyebutnya terbuat dari perak. Salah satu malaikat yang berada di langit ini dikenal sebagai malaikat air mata, yakni malaikat Izail. Selain itu, di langit keempat ini Rasulullah juga bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Saat tiba di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris.
Beliau menyambut Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan dan berkata, "Selamat datang, wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang mulia." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi Idris, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim mengenai Isra Miraj, Rasulullah memang bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Ibnu Abu Nujai meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mengalami kematian, mirip dengan pengangkatan Nabi Isa. Menurut riwayat lainnya dari Ad-Dahak dan Ibnu Muzahim, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris sehingga beliau wafat. Malaikat maut pun menangis dan berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali Nabi Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah kembali hidup, malaikat maut bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Rasanya seperti seekor hewan yang dikuliti hidup-hidup, tetapi sakitnya kematian itu 1000 kali lipat lebih berat dari itu." Malaikat maut pun berkata, "Padahal aku telah mencabut nyawamu dengan sangat halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada siapapun sebelumnya." Setelah bertemu dengan Nabi Idris, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Langit kelima disebut langit Musyirah, yang menurut suatu pendapat terbuat dari perak, sementara pendapat lain menyebutnya terbuat dari emas. Langit ini dihuni oleh para malaikat yang terus bertasbih dan beribadah kepada Allah tanpa henti. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah menggambarkan bahwa Nabi Harun memiliki janggut yang panjang dan lebat, dengan setengahnya berwarna hitam dan setengahnya lagi beruban. Saat bertemu, Nabi Harun dikelilingi oleh umatnya yang khusyuk mendengarkan petuahnya. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka saling menyampaikan salam dan doa. Setelah pertemuan ini, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit keenam. Langit keenam dinamakan langit Khah, yang menurut suatu pendapat terbuat dari emas, sementara pendapat lain menyebutnya terbuat dari intan dan permata. Malaikat penjaganya adalah malaikat rahmat, yang bertugas menjaga rahmat Allah yang turun ke bumi. Di langit keenam, Rasulullah melihat para nabi beserta umat mereka. Ada nabi yang memiliki pengikut tidak lebih dari 10 orang, ada yang lebih banyak, bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian Rasulullah melihat sekelompok umat yang sangat banyak hingga menutupi ufuk. Ketika Rasulullah bertanya siapa mereka, Jibril menjawab, "Itulah Nabi Musa dan kaumnya." Lalu Jibril meminta Rasulullah untuk mengangkat kepala beliau. Ketika Rasulullah mengangkat pandangannya, beliau melihat sekelompok umat yang lebih besar memenuhi ufuk dari segala arah. Lalu terdengar suara, "Itulah umatmu, wahai Muhammad. Selain mereka, ada juga 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab." Di langit keenam inilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah menggambarkan bahwa Nabi Musa berpostur tinggi, berkulit putih kemerah-merahan. Saat bertemu, mereka saling menyampaikan salam dan doa. Setelah itu Nabi Musa berkata, "Dulu manusia mengira bahwa akulah yang paling mulia di sisi Allah. Namun ternyata engkaulah yang lebih mulia di sisinya." Ketika Rasulullah meninggalkan Nabi Musa dan melanjutkan perjalanan menuju langit ketujuh, Nabi Musa menangis. Lalu beliau ditanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelah aku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Islam memang merupakan umat terakhir, tetapi pada hari kiamat nanti, umat Islam akan menjadi umat pertama yang masuk surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kita adalah umat yang terakhir di dunia, tetapi yang pertama di hari kiamat. Kitalah yang akan masuk surga terlebih dahulu." Setelah meninggalkan Nabi Musa, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit ketujuh, tempat perjumpaan yang paling agung dalam perjalanan Isra Miraj. Langit ketujuh dinamakan Langit Labiyah, yang menurut suatu pendapat terbuat dari yakut merah atau batu rubi. Batu yakut adalah permata berwarna merah yang dapat bervariasi dari merah muda hingga merah darah. Amal perbuatan yang naik ke langit ketujuh ini bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia, diiringi oleh 300 malaikat. Para malaikat penghuni langit ketujuh senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim sedang duduk di atas kursi dari emas, tepat di sisi pintu surga, sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Di sekelilingnya berkumpul umatnya. Setelah Rasulullah menyampaikan salam, Nabi Ibrahim membalas dengan salam, doa, dan sambutan yang baik. Lalu beliau berpesan, "Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas." Rasulullah bertanya, "Apakah tanaman surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu, dan beritakanlah kepada mereka bahwa surga sangat indah, tanahnya subur, airnya tawar, dan tanaman surgawi adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang amat besar. Keistimewaan Sidratul Muntaha, bayangannya sangat luas. Jika ada seorang penunggang kuda tercepat berusaha mengelilinginya, ia tidak akan mampu mencapainya meskipun dalam waktu 70 tahun. Di bawahnya memancar 4 sungai, 2 sungai luar, sungai Nil dan Efrat yang ada di dunia, 2 sungai dalam, sungai di surga yang airnya tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Dahannya dari permata yakut dan zabarjad, buahnya sebesar kendi besar dan daunnya sebesar telinga gajah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat terakhir arwah para syuhada yang selalu mendapat karunia dari Allah. Ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, beliau melihat cahaya yang agung dan pohon tersebut diliputi oleh awan dengan beraneka warna. Pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan sendiri. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, disinilah batasanku. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan terbakar oleh cahaya keagungan Allah." Hanya Rasulullah yang mampu mencapai tempat ini, tempat yang tidak seorang pun makhluk bisa menginjaknya. Di tempat yang penuh kemuliaan ini, Rasulullah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu berdialog dengan Allah dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau kekasih. Engkau berbicara langsung dengan Musa. Engkau berikan kerajaan besar kepada Daud. Engkau tundukkan jin, manusia, setan, dan angin untuk Sulaiman. Dan Engkau ajarkan Taurat dan Injil kepada Isa, serta menjadikannya mampu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Maka, apa keistimewaanku?" Allah berfirman, "Wahai Muhammad, aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku." Kemudian Allah mewajibkan kepada Rasulullah dan umatnya 50 kali sholat sehari semalam. Saat turun kembali, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa bertanya, "Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu melakukannya." Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Allah mengurangi jumlah sholat menjadi 45 kali sehari. Namun setiap kali turun, Nabi Musa tetap menyarankan Rasulullah untuk kembali meminta keringanan. Hal ini berulang beberapa kali, hingga akhirnya sholat ditetapkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 sholat dalam sehari semalam. Namun setiap sholat akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sehingga pahalanya tetap setara dengan 50 sholat." Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini kepada Nabi Musa, beliau masih menyarankan untuk meminta keringanan lagi. Namun Rasulullah berkata, "Aku telah berkali-kali kembali kepadanya dan sekarang aku malu untuk meminta lagi." Setelah menerima perintah sholat, Rasulullah turun dan akhirnya menaiki burak kembali ke Makkah. Saat tiba di rumah, waktu masih menjelang subuh. Keesokan harinya, Rasulullah menyampaikan kisah perjalanan Isra Mi'raj ini kepada umatnya. Namun banyak yang tidak percaya dan menuduhnya sebagai pendusta atau tukang sihir. Saat itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang pertama yang membenarkan cerita Rasulullah. Karena itulah, beliau diberi gelar Ash-Shiddiq, yang berarti orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Banyak dari kaum Quraisy yang murtad keluar dari Islam karena mereka menganggap perjalanan ini mustahil. Namun, keimanan sejati terletak pada keyakinan dan kepasrahan kepada wahyu Allah, bukan pada logika manusia semata.